Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang psikologi Islam atau Islamic Psychology, Psychology in Islam Perspective. Jadi dari katanya itu bisa kita cerna bahwa psikologi ini dipandang menurut kacamata Islam. Nah, psikologi yang kita pelajari saat ini itu psikologi yang dipandang menurut kacamata indigenous Barat. Jadi, kan lahirnya di Barat tuh psikologi. Otomatis pemikiran-pemikiran, khasana keilmuan yang ada di psikologi saat ini itu memang berkiblat pada kebudayaan-kebudayaan atau kebiasaan-kebiasaan atau apapun yang bersifat indigenous di lingkup masyarakat Barat. Sementara kita masyarakat Timur, khususnya yang di Islam. Jadi psikologi Islamis ini memandang psikologi itu bukan berdasarkan konsep Barat, tetapi kita berdasarkan konsep Islam itu sendiri yang dasarnya atau pondasi keilmuan yang kita pakai, pondasi teori yang kita pakai adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kayak gitu. Itu konsepnya. Oke, pertanyaannya, what is Islamic Psychology? Apa itu psikologi Islam? Kemarin sebenarnya sudah dibahas sedikit tentang ini, namun jaringan masih belum mendukung sehingga harus terputus penjelasannya. Oke, what is Islamic Psychology? Seperti saya tadi katakan bahwa Islamic Psychology ini adalah psikologi yang dilihat dari sudut pandang Islam yang melihat perilaku atau fungsi kejiwaan manusia itu sesuai dengan keilmuan di dalam Islam. Oke, ibarat kalau kita menggunakan kacamata, kacamatanya ini kacamatanya Islam. Kemudian yang dilihat itu psikologi. Objeknya psikologi, kacamatanya Islam. Sama halnya misalnya kalau kita menggunakan kacamata hitam, yang dilihat pasti akan terlihat hitam. Kalau kita menggunakan kacamata putih, yang kelihatan adalah putih. Seperti inilah yang terjadi antara psikologi Barat dengan psikologi Islam. Satu melihat psikologi dengan pandangan kacamata yang hitam, satu dengan kacamata yang putih. Tidak ada yang salah sebenarnya, cuman saling melengkapi. Di psikologi Barat itu mungkin hanya fokus pada kehidupan duniawi. Sementara di psikologi Islam ini tujuannya bukan hanya di duniawi, tetapi juga akhirat. Sehingga perilaku yang diharapkan akan berorientasi pada kehidupan setelah kematian yang kekal abadi. Itulah akhirat. Karena mau nggak mau ketika kita berpikir hidup ini semuanya akan berakhir. Kita semuanya kontraktor di muka bumi ini. Artinya kita hanya ngontrak. Mungkin saat ini kita ketemu di fakultas psikologi ini bos, kita belajar. Cuman kita nggak tahu beberapa tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian atau bahkan berapa detik kemudian kita nggak bisa bersama lagi. Kita nggak tahu hal seperti itu. Oleh sebab itu, disinilah kemudian Islam memandang psikologi itu seperti apa dengan melihat perilaku manusia. Bagaimana perilaku itu terjadi, apa orientasi perilaku itu, terus apakah perilaku itu bisa dibentuk dan lain sebagainya. Jadi apapun yang dipelajari dalam psikologi Barat itu akan dipelajari dalam psikologi Islam. Tapi nilai plusnya ada pandangan terkait dengan kehidupan setelah kematian, yang mana setiap perilaku yang kita tahu akan diminta pertanggungjawabannya. Ketika kita yakin akan itu, maka kita akan berperilaku dengan baik, dengan sesuai dengan yang dianjurkan di dalam Islam, atau pasti yang berkaitan dengan unsur-unsur kebaikan. Oke, ini definisi. Psikologi itu bahasa Arabnya itu ilman, an-nafs, ilm al-nafs. Ilm itu ilmu. Nafs itu jiwa, an-nafs, jiwa. Jadi sebenarnya di dalam Al-Quran itu sendiri yang turun sebelum adanya peradaban Barat
yang turun sebelum manusia mengenal peradaban, itu sudah membahas tentang nafs, tentang kejiwaan manusia. Banyak literatur-literatur kuno, bahkan di dalam Al-Quran sendiri banyak membahas tentang jiwa manusia. Oke, kita lanjut. Ilmu nafs ini ilmu kejiwaan, itu singkatnya. Telah ada jauh sebelum psikologi barat lahir. Jadi kita sebenarnya menurut konsep Islam itu kita sudah tahu dan kita sudah belajar tentang macam-macam kejiwaan manusia, apa yang mendasarinya, bagaimana itu terjadi, bagaimana membentuk kejiwaan yang sesuai dengan harapan atau yang sesuai dengan yang kita inginkan, pastinya yang bermuara pada hal-hal kebaikan. Dasarnya di dalam psikologi Islam itu cuma dua. Kalau dalam barat itu menggunakan teori A, teori B, teori C. Ada teorinya Freud, ada teorinya humanism, ada teorinya behaviorism, ada teorinya trait dan lain sebagainya. Itu kan teori untuk menjelaskan manusia itu sendiri, kejiwaan manusia. Sementara dalam Al-Quran kita nggak menggunakan teori manusia, tetapi teori Tuhan atau bahkan ketetapan yang sudah diturunkan oleh Allah terhadap umat manusia melalui perantaraan Nabi Muhammad, itu dalam Islam. Jadi yang kita gunakan patokan pandangan hidup kita dalam menelaah kehidupan dunia adalah Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Dua macam inilah yang kemudian kita gunakan sebagai pondasi dalam memandang perilaku atau kejiwaan manusia itu sendiri. Tujuan psikologi Islam lahir, tujuan utamanya yaitu melakukan filterisasi teori barat yang tidak sesuai dengan pandangan Islam. Teori barat seperti yang kita ketahui bahwa memang hanya menekankan pada unsur-unsur yang bersifat physically atau yang bisa dicerna dengan nalar kita. Kehidupan setelah kematian bisa dicerna enggak? Tidak bisa. Oleh sebab itu dia tidak masuk dalam kategori pembahasan psikologi barat. Nah, disinilah psikologi Islam melengkapi hal tersebut dengan sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai representasi dari teori Allah atau pandangan hidup yang diberikan Allah kepada segenap umat manusia, seluruh umat manusia. Adanya perilaku yang destruktif dan tujuannya hanya dunia semata. Adanya perilaku yang destruktif dan tujuannya hanya dunia semata. Teori barat itu menekankan pada dunia semata. Perilaku yang destruktif. Misalnya ada stimulus, ada respon. Itu memang secara dasarnya ada stimulus, pasti ada respon. Tapi kalau barat di sini menekankan pada respon yang bersifat destruktif atau respon-respon tidak merujuk pada unsur-unsur ketuhanan. Kalau di Islam tidak, ketika kita mendapatkan misalnya stimulus yang negatif, ketika kita yang mendasari perilaku kita itu Al-Quran dan Hadis, nggak mungkin kita merespon negatif, bisa saja positif. Misalnya kalau kalian mendapatkan nilai yang jelek, atau ya bisa saja seperti itu. Bisa saja Anda meresponnya dengan depresi dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita mau merespon secara Islami, kita meresponnya dengan tenang-tenang saja. Kenapa? Karena pasti ada hikmahnya selama kita memang sudah belajar dengan maksimal. Kita sudah memang rajin, sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Itulah usaha kita sebagai manusia. Tetapi ketika hasil yang kita peroleh belum sesuai dengan harapan kita, berarti ada hal yang lain yang dijanjikan Allah terhadap kita yang lebih baik tentunya dengan nilai ini. Bisa saja kita mengulang lagi dan kita lebih mampu memahami materi. Kita nanti mungkin bekerja di bidang perkuliahan yang kita tidak lulusi ini. Kan bisa saja seperti itu. Tidak ada yang mustahil dalam kehidupan dunia ini. Mungkin itu hikmahnya supaya kita bisa lebih menguasai materi atau mata kuliah yang kita mendapatkan nilai rendah itu. Jadi itu contohnya. Psikologi Islam mencari kesinambungan Islam dengan teori barat. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat ada kesinambungannya juga. Tapi ada juga ketidaksinambungannya.
Sehingga itu kita mencari apa sih sinambungnya teori barat dengan Islam. Oke, apa yang tidak dibahas di barat, kita akan melengkapi. Oke ya, fokus pada kehidupan abadi. Teori Islam ini, psikologi Islam ini fokus pada kehidupan abadi, kekal. Tetap membahas tentang dunia, tetapi orientasinya akhirat. Abadi, kekal, akhirat. Pola perilaku Islami. Muaranya satu, membentuk pola perilaku Islami. Pola perilaku Islami itu berbentuk pada kepribadian Islam. Dan di dalam Islam itu dikenal dengan akhlakul karimah. Ini sebenarnya muaranya atau apa itu? Tujuan akhirnya. Ini tujuan akhirnya kita mempelajari psikologi Islam atau psikologi Islam ada untuk menjadi sebuah ilmu untuk dipelajari. Tujuannya hanya satu sebenarnya. Akhlakul karimah. Membentuk akhlak yang karimah, akhlak yang bagus, akhlak yang terpuji, akhlak yang memang semestinya, akhlak yang lebih manusiawi, akhlak yang mengandung unsur-unsur ketuhanan di dalamnya. Pasti akhlak-akhlak yang terpuji atau perilaku-perilaku yang baik, kan seperti itu. Ini sebenarnya tujuan akhir daripada psikologi Islam. Oke, selanjutnya. Nah, seperti yang tidak tadi kita bahas, bahwa psikologi Islam itu pondasinya Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Al-Quran ini kitab suci dari Allah, kita meyakini seperti itu sebagai umat muslim. Kalau ini, cara hidup atau kebiasaan-kebiasaan Nabi. Ini kebiasaan Nabi. Oke, ini dari Allah, Al-Quran, dan As-Sunnah ini kebiasaan Nabi. As-Sunnah kebiasaan Nabi, Al-Quran ini memang memang cara pandang atau way of life yang diberikan oleh yang diberikan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Oke. Oke. Inilah ada pondasi dari keilmuan psikologi Islam sendiri. Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau teori barat itu menggunakan teorinya Freud, teorinya Abraham Maslow, teorinya Skinner, teorinya siapa lagi? Dan yang lainnya. Oke, kalau kita enggak. Kita menggunakan teori ketuhanan atau teorinya Allah yang maha menciptakan segala isi dunia ini. Semesta. Kemudian kita melihat, kemudian dijelaskan lebih jauh melalui As-Sunnah Nabi. Karena inilah manusia yang menjadi patokan hidup kita. Kepribadian Nabi, yaitu kepribadian yang mengandung akhlakul karimah, yang menunjukkan akhlak yang terpuji. Sebenarnya muaranya seperti ini. Oke, psikologi itu ilman an-nafs, ilmu tentang jiwa. Ilmu jiwa itu pondasinya Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, yang mana fokusnya pada kolbu. Kolbu itu hati, bisa dikatakan hati. Hati itu sebenarnya tidak terlihat, bukan jantung ya. Tapi ada juga yang menyamakan dengan jantung, tapi itu sebenarnya hati. Dalam Al-Quran itu dikenal dengan istilah kolbu. Dalam bahasa Indonesianya bisa diartikan sebagai hati sebenarnya. Cuman tidak seutuhnya bisa merepresentasikan kolbu sendiri. Di dalam Al-Quran sendiri, ketika ada segenggam daging yang baik, maka baiklah semua tubuh itu. Akan kita memiliki perilaku yang terpuji ketika segenggam daging itu baik. Tetapi ketika segenggam daging itu tidak baik, kalbu masuknya, maka akan menunjukkan perilaku yang tidak terpuji. Seperti itu. Jadi sebenarnya perilaku manusia menurut perspektif Islam itu sendiri, itu tergantung pada hatinya. Ketika hatinya baik, maka perilakunya akan baik. Ketika hatinya tidak baik, maka perilakunya akan tidak baik. Menekankan pada hati. Oke. Sedangkan teori barat, khususnya teorinya Freud, itu memandang bahwa manusia itu perilakunya ditentukan oleh id. Pleasure principle, prinsip kesenangan atau nafsu.
Yang menentukan kita nafsu. Kalau nafsu ini kan daya pendorong kita untuk berperilaku. Oke? Ini teori barat. Sedangkan di Islam tidak. Yang menentukan kita itu, yang berperilaku itu hati kita. Hati kita bersih, maka perilaku kita akan bersih. Hati kita kotor, maka perilaku kita akan kotor. Seperti itu. Jadi kalau Anda mau melihat orang yang baik hatinya, lihat perilakunya. Kalau perilakunya bersih, bukan hanya ibadah ya. Bukan hanya ini, cuman kehidupan hablu minallahnya sama hablu minan nasnya. Ya, kehidupan ibadahnya iya juga masuk di situ, tapi bukan hanya itu. Yang dilihat juga adalah kehidupan dengan sesama manusianya, perilakunya gimana, apakah sering gosip-gosip, apakah bombe-bombean, apakah sering cerita kejelekan orang lain, dan lain sebagainya. Kalau masih seperti itu berarti kalbunya masih kotor, perlu dijernihkan. Oke ya. Nah, psikologi Islam dan Barat, Islam itu menekankan pada spiritualism, unsur ketuhanan, ada Tuhan di sini yang menjadi orientasi kita. Kalau Barat itu hanya duniawi, apa yang terlihat, yang bisa diindra. Hidup saat ini, inilah penekanan Barat. Oke, satu dunia, satu setelah dunia atau akhirat. Sehingga kalau kita hanya memahami konsep psikologi menurut pandangan Barat, seolah-olah hidup ini hanya di dunia kekal. Padahal semuanya orang akan mati. Tidak ada yang menjamin kita hidup. Tidak ada kita akan menjamin kita selamanya hidup. Tapi pasti kita akan mati. Nah, apa yang kita bawa setelah kita mati kalau kita nggak mempelajari unsur-unsur ketuhanan itu sendiri? Oke? Nah, ini sebagai modal kita untuk perjalanan ke akhirat kelak. Kita tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Sehingga bukan hanya ini kita pelajari, tetapi juga ini. Artinya sangat komplit ketika kita membahas perspektif psikologi dari kedua pandangan. Pandangan Barat dan pandangan Islam. Islam juga sebenarnya memandang di sini. Makanya kita mencari kesinambungan antara Barat dan Islam. Tapi Barat itu tidak melihat ke sini. Hanya Islam melihat ke sini. Barat tidak ke sini. Sehingga saling melengkapi. Barat hanya terfokus pada dunia. Islam fokusnya akhirat tetapi tidak melupakan dunia. Sampai kotor gini ya. Resolve. Oke. Islam itu melihat di sini juga. Oke. Tapi juga fokus di sini. Kalau Barat hanya fokus di sini. Ya kan? Sehingga Islam ini, dengan mempelajari psikologi Islam, pemahaman kita terkait dengan dunia dan akhirat bisa komplit. Yang kaitannya dengan perilaku kita ya. Psikologi kita. Oke. Struktur kepribadian menurut Islam. Struktur kepribadian menurut Islam, secara garis besarnya, sebenarnya kalau mau dicari kesamaan sama struktur kepribadian menurut teori Barat, khususnya Freud, memang ada kesinambungan. Oke. Ada akal. Jadi pribadi manusia atau nafs manusia itu terdiri dari 3 komponen. Ada akal, ada kolbu, ada nafsu. Oke. Akli itu akal pikiran. Kolbu, hati nurani. Nafsu, keinginan. Ada 3 komponen juga. Kalau orang yang mendominasi akalnya hanya melihat hal-hal yang terlihat, hanya mempercayai hal-hal yang bisa diindra, bisa didengar, bisa diraba, bisa dilihat. Oke. Kalau kolbu yang tidak bisa dilihat itu dia percaya. Yang bisa dilihat pun dia percaya. Jadi ini lebih komplit. Kalau nafsu ini hanya menekankan pada yang terlihat dan keinginannya. Yang terlihat itu jelek, tapi keinginannya lebih mendominasi, maka akalnya mati. Hanya mengikuti hawa nafsunya. Itulah nafsu. Nafsu ini barbar ceritanya. Artinya pokoknya kalau dia ingin, ya udah mau nggak mau harus diturutin.
terlepas dari baik atau buruknya sesuatu itu. Jadi kalau ada misalnya kalian misalnya ke shopping misalnya, terus lihat pakaian bagus, kalau Anda ingin beli dan Anda langsung membelinya, Anda nggak mempertimbangkan misalnya kegunaannya, terus dari kainnya, terus dari modelnya dan lain sebagainya, artinya Anda memperturutkan nafsu. Karena fungsi-fungsi akal kita tidak berjalan, apalagi fungsi-fungsi hati kita. Oke? Kalau akal hanya melihat akalnya saja, hanya melihat unsur logikanya saja. Saya beli ini karena saya butuh, saya beli ini karena begini. Dia tidak melihat bahwa pakaian dibelinya ini misalnya terlalu terbuka atau terlalu apa, sehingga tidak memperlihatkan kolbunya. Akal dan nafsu sebenarnya bisa menjadi satu mereka, tapi kalau mau dimasukkan di sini juga, ini agak susah. Kenapa? Karena ini saling bertolak belakang. Kolbu mengajak pada kebaikan, nafsu mengajak pada hal yang tidak baik. Sehingga ada orang yang kecenderungannya itu banyak dipengaruhi oleh nafsunya, ada banyak dipengaruhi oleh akalnya, dan ada banyak dipengaruhi oleh kolbunya. Dilihat saja, perilakunya kalau baik sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan unsur-unsur kebaikan, maka itu cenderung dipengaruhi oleh kolbunya. Kalau dia perilakunya juga baik, tapi kalau misalnya perilakunya baik, tapi kalau misalnya ada yang tawarin misalnya mengerjakan sesuatu terus disogok, oke, disogok. Terus ada fungsi-fungsi akal di situ berpikir bahwa kalau saya ngerjakan ini dapat untung segini. Itu kan logis kan? Dan dia mau didukung oleh nafsu juga. Maka akan yang banyak mempengaruhi adalah aklinya sama nafsunya. Kolbunya langsung tidak ada. Karena kolbu ini akan mengerem ketika hal yang tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan agama, tidak sesuai dengan unsur-unsur kebaikan akan direm. Ketika tidak ada yang ngerem, artinya kolbunya minus. Artinya paling banyak ini. Kalau ini, bablas semuanya. Mau ke sana, yang jelas mau, langsung diikutin, ya udah. Keinginan atau nafsu saja. Dan nafsu dan kolbu itu mustahil bisa bersatu. Pasti ada yang lebih mendominasi. Oke. Kepribadian mutmainnah yang kita cita-citakan yang dipengaruhi oleh mostly dari kolbu, bukan dari akal maupun bukan dari nafsu. Itu yang banyak menyebabkan banyak orang korupsi. Kenapa? Dia pintar-pintar akal dan ini dunia. Sementara ini tidak ada. Banyak orang ahli inilah, ahli itulah, menteri inilah, menteri itulah, terus apa perilakunya itu menyimpang. Kenapa? Karena hanya mendominasi akal dan nafsu. Artinya hanya melihat kehidupan di dunia ini. Dia tidak melihat bahwa perilakunya itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga kalbunya minus. Oke, yang baik itu kalbu yang mendominasi, ini yang dikontrol. Ini yang mendominasi. Itulah tujuan akhir kita sebenarnya. Oke, lanjut. Kalau kita melihat dari behavioral model, filosofi air kotor dan air jernih di dalam gelas, Islam ini melihat bahwa perilaku manusia itu sebenarnya bisa diubah. Dengan cara apa? Anggaplah kalau misalnya perilaku kita masih jelek atau tidak sesuai dengan yang diharapkan di dalam Islam, yaitu akhlakul karimah yang dikendalikan oleh hati kita atau kalbu kita. Itu ibarat kita itu gelas yang berisi air kotor. Oke, anggaplah tubuh kita ini gelas dan perilaku kita ini masih kotor, sehingga isi daripada gelas atau tubuh kita ini anggaplah semuanya hitam. Iya kan? Semuanya hitam. Nah, ketika kita mau merubah perilaku kita, karena kita yakin bahwa ada kehidupan setelah kematian, akan dipertanggungjawabkan perilaku kita, maka cukup memperbanyak perilaku yang baik-baik saja. Oke?
Artinya kalau mau dilogikakan, masukkan di gelas itu air yang jernih. Ketika air yang jernih mendominasi gelas, maka air kotor akan tertumpah. Masukkan saja terus air jernihnya. Artinya kita melakukan hal-hal yang baik-baik terus saja. Jangan kita sudah tidak melakukan hal-hal yang kotor, hal-hal yang hina, hal-hal yang dilarang agama, hal-hal yang tidak sesuai dengan morality, prinsipal dan lain sebagainya. Itu kita mencegah hal itu dan kita mencegah hal yang kotor dan kita memaksimalkan hal-hal yang positif. Artinya, kalau gelas, anggaplah ini gelas. Oke, ini sampai di sini. Ini kotor semuanya. Ini kotor. Ketika dituangkan air, semuanya bersih di sini, maka kotor ini akan keluar, meluap begini. Habis itu yang masuk ke dalam adalah yang bersih. Jadi mau nggak mau nanti akan bersih semuanya. Nah, nanti yang masuk sini akan bersih semuanya, bersih. Sampai ini tumpah-tumpah. Ketika gelas ini sudah bersih, artinya kita sudah terbiasa dengan kebersihan. Artinya gelas kita sudah isinya jernih, sudah tidak kotor lagi. Itu sebenarnya yang kita harapkan. Sehingga perilaku dalam Islam itu bisa diubah dengan cara apa? Memperbanyak kebaikan atau memperbanyak perilaku-perilaku yang baik. Walaupun kita misalnya masih kotor, masih banyak dosanya, tetapi kalau kita membiasakan hidup sesuai dengan hal-hal yang diajarkan dalam agama, hal-hal yang bersifat kebaikan, maka kita akan menjadi baik. Lambat laun kita akan menjadi baik. Tuhan Maha menyaksikan perilaku kita. Tuhan Maha menyayangi kita, nggak mau melihat kita semuanya terpuruk di dalam ketidakbaikan. Oke? Semakin banyak air bersih yang dituangkan, maka air kotor semakin habis. Perbanyaklah melakukan kebaikan, hal yang positif, sehingga elemen-elemen negatif dalam diri kita akan jinak dengan sendirinya. Pasti akan jinak. Kenapa? Karena terkelilingi atau dikelilingi oleh hal-hal yang baik. Sehingga misalnya gini, ketika kita berada di kumpulan orang-orang baik misalnya, pasti kita nggak mau berperilaku yang tidak baik. Pasti begitu kan? Ketika kita berada pada lingkungan yang kotor, maka kita pun akan seenaknya berperilaku kotor. Kan begitu. Nah, sama halnya ketika gelas yang kita isi ini penuh dengan hal-hal yang baik, dan suatu hari kita akan melakukan hal yang tidak baik, maka kita akan merasa bersalahlah, merasa berdosalah, merasa tidak enaklah, merasa tidak sepenuh hatilah. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang baik yang telah mendominasi perilaku kita, sehingga perilaku yang tidak baik itu akan sendirinya jinak atau akan sendirinya tidak berani kita lakukan. Jadi kuncinya untuk merubah perilaku, silakan perbanyak hal-hal yang baik dalam kehidupan Anda. Jangan ikuti nafsu kehidupan duniawi, karena kita yakin bahwa kehidupan akhirat itu nyata. Disitulah kemudian muara hidup kita di akhirat. Oke, perilaku menurut kasana keilmuan Islam. Kalau dari psikoanalisa, itu melihat bahwa kepribadian itu ada ego, super ego, ada id. Ketika kita mencari kesinambungannya, ego ini akal atau reality principle. Kalau nafsu ini prinsip-prinsip kesenangan, pleasure principle. Kalau super ego, prinsip-prinsip ketuhanan atau morality principle. Oke, ada 3 prinsip yang memang kalau mau dicari kesinambungannya, memang ada kesinambungannya. Itu psikologi Islam hadir untuk melihat kesinambungan teori Barat dengan teori Islam itu sendiri atau pandangan Islam. Memang ada kesinambungannya. Cuman di dalam Barat, itu yang menentukan adalah nafsu kita. Yang menjadi penggerak kita melakukan sesuatu ditentukan oleh nafsu kita. Kemudian nafsu kita didukung oleh akal kita. Yang mengontrol adalah kalbu kita. Ini menurut Barat. Sedangkan menurut Islam, yang menentukan perilaku kita adalah hati kita atau kalbu kita sebagai penentu perilaku. Nah, perilaku yang baik itu
tergantung daripada hatinya. Sehingga tadi di dalam Al-Quran ayatnya mengatakan bahwa ketika ada segenggam daging yang baik di dalam diri manusia, maka baiklah seluruh perilakunya. Ketika segenggam daging itu buruk, maka buruklah seluruh perilakunya. Apakah daging itu? Daging itu adalah hati atau kolbu. Dalam bahasa Arabnya sebenarnya kolbu. Dalam bahasa Indonesianya itu hati. Cuman itu masih belum seutuhnya dipahami sebagai hati yang nyata. Oke? Jadi disinilah kemudian letak perbedaannya. Psikoanalisa menganggap id atau pleasure principle sebagai sumber penentu perilaku manusia. Oke. Seperti tadi yang saya katakan, nafsu sebagai penentu. Tidak mengakui adanya unsur atau pengaruh Tuhan dalam diri manusia. Orang yang beragama adalah orang yang sakit jiwa. Freud mengatakan bahwa orang yang beragama adalah orang yang sakit jiwa. Kenapa? Karena mempercayai hal-hal yang bersifat abstrak, hal-hal yang bersifat yang tidak bisa dilogikakan, hal-hal yang bersifat tidak nyata. Kita dianggap orang yang punya agama saja itu dianggap orang yang neolisis atau orang yang mengalami gangguan kejiwaan, yang takut akan kehidupan nyata ini, yang unoptimism dengan kehidupan di dunia ini. Itulah dianggap sebagai orang gila atau sakit jiwa oleh Freud. Sedangkan kalau di dalam Islam sebenarnya kita nggak melihat seperti itu. Karena kita yakin melalui Al-Quran atau agama kita bahwa kehidupan setelah kematian itu nyata. Dan sudah jelas bahwa semuanya orang itu akan mati. Kalau kita yakin akan hal ini, maka kita akan lebih memperbanyak kehidupan, memperbanyak amal ibadah demi kehidupan setelah kematian. Jatah hidup kita di dunia hanya berapa tahun? 60-70 tahun, itu maksimal. Setelah itu, sebelum itu kan bisa saja mati. Setelah mati mau kemana? Itu pertanyaannya. Logika kita hanya sampai di dunia saja. Sedangkan kalau kita melogikakan kehidupan setelah kematian, agak sulit. Kenapa? Karena memang di logika kita, otak kita tidak diinstal hal-hal seperti itu. Ibarat misalnya HP yang tidak punya kamera, itulah kita. Kita mau memotret sesuatu tidak bisa. Sehingga kita menganggap bahwa sesuatu itu tidak ada. Karena kita nggak bisa memotretnya. Kenapa? Karena tidak diinstal HP. Tidak diinstal HP itu dengan kamera. Atau HP itu dengan kamera. Tidak diinstal. Sehingga ketika kita mau melakukan pemotretan dengan menggunakan HP itu kan nggak bisa. Itulah logika kita. Oke? Nah, ketika HP itu diinstal dengan kamera, pasti kita bisa. Itulah kehidupan di akhirat. Nah, kehidupan di akhirat itu ibarat HP yang sudah diinstal kamera. Orang yang menganggap kehidupan akhirat itu nyata, artinya sudah diinstal terkait dengan kehidupan setelah kematian. Kalau yang masih menganggap bahwa hidup ini hanya di dunia, maka belum diinstal. Instalannya apa? Instalannya hidayah. Berarti Freud di sini atau teori-teori barat itu masih belum mendapatkan hidayah, masih belum diinstal akan kehidupan setelah kematian. Sementara orang yang beragama, khususnya dalam Islam di sini, itu sudah diinstal akan kehidupan setelah kematian. Dari apanya? Kita sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Logis kan? Jadi seperti itu logikanya. Behaviorism ini terlalu mereduksi nilai-nilai kemanusiaan. Oke, kemarin ada yang mengatakan bahwa manusia, behaviorism ini melihat manusia itu sebagai hewan yang berpikir. Kita dianggap sebagai itu, hewan yang berpikir. Jadi kita ibarat hewan, yang membedakan kita ini pikiran kita. Dan kita bisa diubah perilakunya sesuai dengan stimulus kita, stimulus yang diberikan. Sehingga kita bisa dibentuk. Menurut behaviorism, manusia itu dibentuk oleh lingkungan. Iya, benar, memang manusia dibentuk oleh lingkungan. Tapi tidak selamanya manusia yang hidup di lingkungan kotor akan menjadi kotor.
Kalau di behaviorism itu pasti memastikan lingkungan kotor akan membentuk manusia kotor. Lingkungan bersih akan membentuk manusia bersih. Tidak seperti itu. Dalam Islam tidak seperti itu menurut psikologi Islam. Perilaku manusia bisa diprediksi, padahal sangat kompleks. Oke, manusia ini sangat kompleks. Kalau dalam behaviorism ini terlalu sempit memandang manusia bahwa perilaku manusia bisa diprediksi. Kalau dia ditempatkan pada lingkungan yang bersih, akan menjadi bersih. Padahal tidak semudah itu. Kenapa? Manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Apalagi kalau kita mau disamakan dengan namanya hewan. Padahal kita manusia. Oke? Menafikan adanya Tuhan dalam penentu perilaku. Jelas. Karena yang ditekankan lingkungan kita baik akan menjadi baik. Lingkungan kita kotor akan menjadi kotor. Dia menafikan adanya Tuhan di situ. Kalau Tuhan mengatakan bahwa Anda tinggal di lingkungan kumuh, tapi kita ditakdirkan untuk menjadi orang baik supaya bisa mengubah kekumuhan di situ, kan bisa saja seperti itu. Oke, manusia makhluk rasional, bukan spiritual. Dia melihat bahwa manusia ini ya rasional, bukan spiritual. Ini sebenarnya persinggungan atau ketidaksinkronan antara pendapat psikologi barat dengan Islam. Humanism, dia over optimistic terhadap kemampuan manusia. Selalu melihat manusia itu baik, manusia ini. Memang ada benarnya juga. Tapi jangan terlalu over juga. Kenapa? Karena dia mengindahkan namanya takdir Tuhan. Kalau kita sudah melihat manusia itu baik, tapi Tuhan mengatakan bahwa si A ini tidak bisa menjadi ini. Memang sudah ada takdir di sana. Maka mau nggak mau, dia akan selalu berada pada posisi itu. Oleh sebab itu, ketika kita mau menjadi baik, ketika humanisme ini melihat bahwa manusia itu semuanya baik, padahal tidak selamanya. Kenapa? Karena ketika Tuhan menakdirkan kita tidak baik, maka kita tidak baik. Oke? Ya, ini Tuhan yang menentukan yang mana yang baik, yang mana tidak. Sehingga sementara humanisme ini terlalu optimis. Dia seolah-olah melihat manusia itu putih semua, tidak berwarna. Sementara manusia itu sangat berwarna. Oke, manusia penentu kehidupannya sendiri. Nah, jelas sekali bahwa dia menafikan adanya Tuhan yang menentukan kehidupan kita. Kita sebenarnya di dunia ini ibarat aktor. Sutradaranya Tuhan kita, Allah, yang akan menunjukkan cerita hidup kita. Kita hanya bisa menjalaninya dengan maksimal sesuai dengan arahannya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Cukup itu aja. Masa berhasil tidaknya, selama kita sudah berusaha dan berdoa, udah serahkan semuanya pada Allah. Dalam Islam, manusia hanya diwajibkan berusaha, sedangkan yang menentukan Allah. Kalau Anda sudah berusaha maksimal, tapi tidak berhasil-berhasil juga, artinya itulah yang terbaik bagi Anda. Ketika Anda tidak bisa menerima hal ini, maka Anda akan stres. Di dalam Islam seperti itu. Ketika kita sudah berusaha, catatannya berusaha dengan maksimal ya, bukan setengah-setengah. Tapi sudah berusaha berbagai macam cara, tetapi masih begitu-begitu saja. Yang dianjurkan dalam Islam, terima itu apa adanya. Karena ada kebaikan yang tidak kita lihat di belakang itu. Oke? Kalau kita nggak mempelajari psikologi Islam, maka kita akan stres. Kenapa? Pasti kita bertanya-tanya, kenapa nggak lolos-lolos juga? Kenapa nggak berhasil-berhasil juga? Kenapa nggak mendapatkan nilai A juga? Kenapa? Padahal sudah berusaha keras, maksimal kerja dan sebagainya. Kenapa? Kalau itu dipikirkan, kan logika yang bermain. Ketika logika bermain akan berujung pada stres. Karena tidak sesuai. Dasennya begini, dasolenya begini. Nah, akan menjadi masalah. Masalah itu berujung pada stres. Tapi ketika kita melihat dari sisi ketuhanan atau sisi hikmah di balik sesuatu itu, maka kita akan tenang. Artinya, Allah itu menentukan yang terbaik bagi kita. Karena Allah lah yang menentukan kehidupan kita. Allah lah yang menjadi sutradara kita. Kita hanya aktor. Bisa saja setelah kita setelah dibalik ini kita bisa melihat hikmahnya.
Bisa saja kita mendapatkan kesuksesan di lain tempat, atau bisa saja kita tambah profesional di hal-hal yang kita gagal sebelumnya karena kita berusaha lagi. Kan bisa saja seperti itu. Oke, Islam melihat kehidupan manusia sudah ditentukan oleh Sang Pencipta kehidupan itu sendiri. Itu seperti itu. Jadi sudah ditakdirkan oleh Allah kehidupan kita ini. Sehingga kita harus menjalinnya dengan maksimal, dengan baik, dengan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi. Manusia memperoleh sesuatu sesuai dengan usahanya. Kalau kita ingin berhasil di dalam Islam itu, kita harus berusaha dengan maksimal. Karena ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah itu tidak akan mengubah nasib seseorang atau manusia selain dia mengubahnya sendiri. Apa artinya? Bahwa ketika kita ingin merubah diri kita sendiri, kita ingin sukses, kita ingin berhasil, kita ingin lulus, kita ingin mendapatkan nilai A, kita ingin kaya raya, yang mengubahnya siapa? Kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan berusaha. Usaha maksimal dan juga berdoa. Bukan hanya sekedar usaha-usaha saja, tapi juga ada unsur-unsur pengharapan kepada Sang Pencipta, Sang Penguasa alam raya ini. Dengan cara apa? Berdoa. Mudahkannya. Mudahkanlah, segerakanlah, dan lain sebagainya. Oke? Jadi nasib kita itu yang menentukan sebenarnya kita sendiri. Selama kita sudah berusaha dengan maksimal, sungguh-sungguh sudah berdoa, tetapi kita masih belum memperoleh apa yang kita harapkan, berarti itulah yang terbaik bagi kita. Karena bisa saja, ada dalam Al-Quran juga mengatakan bahwa bisa saja kita mengharapkan sesuatu itu baik, kita melihat sesuatu itu baik, tapi belum tentu baik menurut Allah. Hal yang kita tidak anggap baik, tetapi bisa saja itu baik bagi Allah. Kan bisa saja seperti itu. Misalnya Anda mendapatkan nilai C. Itu menurut Anda tidak baik, tetapi Allah melihatnya itu baik. Selama Anda sudah berusaha keras ya, dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Bisa saja dengan nilai C ini Anda akan lebih termotivasi, Anda akan lebih belajar lagi, Anda merasa tertantang, atau bahkan Anda bisa mengulang lagi semester depan dan untuk memperbaiki itu, sehingga Anda belajar 2 kali lipat lagi, sehingga Anda pinter. Kan bisa saja seperti itu. Jadi itulah sisi lain ketika kita memandang sesuatu. Ketika kita menekankan pada hal-hal yang bersifat positif, maka hati kita pasti akan tenang karena kita selalu melihat hikmah di balik sesuatu itu, bukan logika semata. Oke, ini selalu ada hikmah di balik setiap peristiwa. Di dalam Islam misalnya, kalau kita marah itu dianjurkan untuk duduk atau berwudu. Jadi kalau ada teman Anda marah, suruh duduk dulu. Secara medis, orang yang duduk, darahnya itu pasti akan tidak langsung dari atas, dari bawah ke atas. Tidak. Langsung berkelok-kelok. Kenapa? Dia membentuk tubuhnya dulu kan. Dia ke kursi dulu, habis itu banyak belok-beloknya. Kalau kita berdiri kan langsung tuh. Nah, sehingga cepat koordinasi darah kita ke otak kita untuk bertindak, untuk lebih marah. Kalau kita duduk, tidak. Kenapa? Karena banyak polisi tidurnya atau banyak hambatannya, banyak belokannya. Seperti halnya, kalau misalnya Anda di jalur tol, pasti cepat toh laju kendaraan. Kalau Anda di lajur di ganggang kampung, gimana? Nggak bisa cepat kan? Seperti itu sebenarnya logikanya kalau kita mau bermain logika. Orang yang marah disuruh berwudu. Kenapa? Karena itu ibarat air, ibarat penenang, ibarat pendingin. Ketika mesin mobil kita panas, oke, terus tidak ada radiatornya, pasti akan meledak mobil itu. Oke, wudu ini sebenarnya ibarat radiator di dalam mobil. Dia pendingin, ditambah lagi fan belt. Ada kipasnya yang mendinginkan ketika kita marah. Sehingga dalam Islam, ketika orang marah itu suruh duduk dan berwudu atau berwudu. Salah satunya bisa atau dua-duanya bisa. Ketika Anda disolimi, di dalam Islam mengajarkan kita sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Sehingga orang Islam yang baik sebenarnya kalau disolimi itu harus bersabar dan bersolat. Tidak anarkis, tidak kembali menyolimi orang yang menzolimi.
tidak balas dendam. Itulah orang Islam sejatinya seperti itu. Kalau kita dipengaruhi oleh hawa nafsu kita, pasti kita akan membalas karena kita anggap itu tidak adil. Tapi kalau misalnya kita menekankan pada adanya kehidupan setelah kematian, adanya Allah sebagai zat yang maha adil, maka kita akan sabar karena hidup ini sementara dan sholat untuk menenangkan hati kita. Yang terjaga untuk yang menjaga. Ini bukti dari keadilan Allah. Ketika kita bisa menjaga diri, maka kita akan juga mendapatkan orang yang menjaga diri. Ini ibaratnya dengan kehidupan berkeluarga ya. Seperti ini. Oke, intinya di sini selalu ada intervensi Tuhan dalam setiap peristiwa yang menimpa manusia. Selalu ada intervensi Tuhan di situ. Karena Allah di sini sebagai penentu jalan cerita kita. Kalau ibarat perfilman itu, Allah sebagai apa tuh? Sutradara dalam kehidupan kita. Yang menentukan jalan suatu film adalah sutradaranya. Kita hanya sebagai aktor. Oke, kepribadian Islam. Kepribadian Islam merupakan kepribadian yang sejalan dengan perintah dalam ajaran agama Islam. Oke, sejalan dengan perintah dan ajaran. Setiap perilaku dikendalikan secara sadar dan penentu tertinggi adalah kolbu, jelas. Posisi kolbu sebagai pemimpin dari pengaruh akal dan nafsu sehingga ia akan melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan anjuran agama Islam. Oke ya, nafsu dalam Islam ada 3 macam nafs. Kejiwaan dalam Islam ada nafs ammarah, nafs lawama, nafs mutmainnah. Inilah yang kemudian menjadi tujuan kita memiliki jiwa yang mutmainnah, yang mana ini berkorelasi sama kepribadian mutmainnah atau kepribadian yang baik yang menekankan pada morality principle. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini, pengantar psikologi Islam. Tugas kalian itu silahkan memberikan komentar, review, dituliskan namanya terkait dengan materi ini di kolom komentar di bawah. Banyaknya review atau banyaknya resume itu berpengaruh terhadap poin yang Anda akan dapatkan. Saya kira cukup. Maaf kalau ada salah kata. Kalau ada pertanyaan silahkan juga ditanyakan di kolom komentar atau bisa di chat juga. Sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.